Berikut adalah refleksi hasil wawancara dengan kepala sekolah pada kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Harlena, calon guru penggerak angkatan 7. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Suwaktape, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi analisis wawancara dari 2 kepala sekolah yang sudah saya lakukan tentang pengambilan keputusan dilema etika. Adapun kasus dilema etika yang kedua kepala sekolah angkat masing-masing tentang murid. Kepala sekolah pertama mengangkat kasus dilema etika tentang murid yang kurang disiplin atau jarang masuk sekolah, sehingga kepala sekolah pertama mengalami dilema etika apakah murid tersebut dinaikkan ke kelas atau tinggal kelas. Sedangkan kepala sekolah kedua mengangkat kasus dilema etika tentang murid yang melanggar peraturan sekolah, di mana murid tersebut sudah di kelas 12 dan tinggal 1 bulan lagi untuk mengikuti ujian akhir. Sehingga kepala sekolah kedua mengalami dilema etika apakah murid tersebut diikutkan dalam ujian akhir atau tidak. Hasil analisis refleksi yang saya lakukan berdasarkan beberapa pertanyaan yang meliputi 1. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut mengangkat kasus kedisiplinan dari para murid seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kedua kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua kepala sekolah melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Selain berkomunikasi dan berdiskusi dengan yang memiliki permasalahan, kepala sekolah juga melibatkan guru-guru serta stakeholder lainnya yang ada di sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah membuat keputusan yang berpihak pada murid, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir potensi negatif. Keempat, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan adil. Dan yang kelima, masing-masing kepala sekolah memiliki caranya tersendiri dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang dihadapi. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun, tidak semua langkah dilakukan secara runut. Masih ada langkah-langkah yang tidak dilakukan,
seperti pengujian benar atau salah, serta investigasi opsi trilema. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang saya lakukan? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dari kedua kepala sekolah, mereka memiliki persamaan-persamaan di antaranya dalam melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta-fakta. Kedua kepala sekolah dilakukan secara unik. Yang kedua, kedua kepala sekolah melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam permasalahan dilema etika. Selanjutnya, kedua kepala sekolah mengambil keputusan setelah berdiskusi dengan pemangku kepentingan sekolah. Kemudian, dari hasil wawancara, terdapat perbedaan dari kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kepala sekolah pertama sudah melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Membuat keputusan yang berpihak kepada murid dan bertanggung jawab. Kepala sekolah pertama lebih memilih penyelesaian masalah dengan segera tanpa menunggu jadwal tertentu. Karena bagi kepala sekolah pertama, keputusan yang diambil tidak bisa ditunda-tunda karena akan menghasilkan permasalahan yang baru. Sedangkan kepala sekolah kedua lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah serta pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan berdasarkan jadwal yang sudah ada. Menurut kepala sekolah kedua, dalam mengambil keputusan, beliau tidak ingin dalam suasana emosi, sehingga memerlukan jadwal tersendiri dalam pengambilan keputusan. Menurut saya, yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 adalah kepala sekolah pertama. Pertanyaan berikutnya, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur-unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depannya, dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, kedua pimpinan tersebut ketika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral, maka akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap, termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Kedua kepala sekolah tersebut untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan melakukan pengujian benar salah. Kemudian melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, kepala sekolah akan menganalisa terlebih dahulu setiap permasalahan secara runut untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak tanpa ada yang merasa terabaikan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan
dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Kapan saya akan menerapkannya? Ketika saya menghadapi permasalahan dilema etika, maka saya akan mengkonfirmasi masalah terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait. Kemudian saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan dilema etika, baik ketika berhadapan dengan masalah murid maupun dengan rekan sejawat saya. Pengambilan keputusan ini akan saya coba terapkan sesegera mungkin ketika saya menemukan permasalahan dilema etika di lingkungan sekolah saya. Demikian refleksi hasil analisis wawancara kepada kepala sekolah yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju.